tetapi yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan Yesus. The name of Jesus Christus itu dituliskan di dalam Alkitab. Apakah ada di kitab-kitab lain? Tidak ada. Kalau Matius 5 ayat 20 baca. Ya, Matius berapa, Bi? 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20, beginilah firman Tuhan. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itu. Ya, itu artinya apa? Kalau agamanya tidak bisa membimbing kita ke dalam jalannya Tuhan, kita akan dapat binasa. Kita tidak termasuk orang-orang yang masuk kerajaan sorga. Ya, itu agama. Kalau Tuhan sudah mengatakan, kalau Tuhan berbicara tentang kalau Tuhan sudah membuat agama, kalau Tuhan sudah membuat agama, oh agama ini, misalkan agama ini yang selamat, agama ini kacau dunia, yang ada nanti bentrok, yang ada nanti peperangan, yang ada nanti permusuhan, yang ada nanti perpecahan. Kalau Tuhan yang membuat agama, karena Tuhan itu tidak akan buat agama. Sudah dikatakan, kalau kita berbicara, ini firman Tuhan yang berbicara, ya. Allah itu menciptakan langit dan bumi dan seisinya untuk apa? Untuk kita menikmatinya. Ya, tidak ada dibuat agama 1, agama 2, agama 3, tidak. Tetapi Allah menciptakan semua ciptaannya untuk menikmati bumi ini, menikmati hasil ciptaannya. Sehingga pada saat kita menikmati hasil ciptaannya, kita mengenal siapa Allah kita yang menciptakan kita. Hanya itu tujuan Allah, gitu. Ya, hanya itu, bersyukur atas kebaikannya, bersyukur atas kasih karunia-Nya. Itu makanya dikatakan Yohanes 3 ayat 16, kasihnya kepada kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dengan cara apa? Dengan cara kita menuruti kehendaknya, mematuhi perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan percaya Jesus name, ya, hanya dalam nama Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Oleh firman-Nya yang hidup kita bisa diselamatkan. So, agama tidak bisa menyelamatkan kita. Agama hanya membimbing kita, menuntun kita ke jalannya Tuhan. Hanya itu saja. Itu berbicara tentang agama. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa agama bisa menyelamatkan kita, bullshit. Ini kita tadi udah saya buka tadi Matius 5 ayat 20. Ya, Matius 5 ayat 20. Kalau agama bisa membuat kita, kalau misalkan agama itu tidak bisa membimbing kita, tidak bisa mengenal kita, mengenal Tuhan kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau agama itu bisa membawa kita ke dalam, membimbing kita ke Tuhan kita akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, bagus. Galatia 1 ayat 13 dan 14. Jelasin itu kepada dia. Galatia 1 ayat 13 dan 14. Galatia 1 ayat 13 sampai 14, beginilah firman Tuhan. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Nah ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang Rasul Paulus. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Nah, karena sudah dikatakan, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, dari sini kita sudah paham bahwa Rasul Paulus aja dia mengenal siapa Yesus Kristus. Dia mengetahui siapa Yesus Kristus. Sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Galatia ya 1 ayat 13, sebab kamu ayat 12 ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus.
Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah yang berusaha membinasakannya. Nah, pada saat itu apakah Rasul Paulus itu sebelum Rasul Paulus masuk di agama Kristen, apakah Rasul Paulus itu dia sebelum itu apakah dia sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi? Belum. Tetapi dia menganiaya, ya, di situ dikatakan dia menganiaya anak-anak Allah sehingga, ya, dia diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Itu dia di Galatia ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkanku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengetahui bahwa Yesus Kristus ini bukan manusia biasa. Ya. Siapa dulu, siapa? Vertika Putra. Ya, halo. Shalom, selamat sore. Lanjut. Oh, bintang alat pelontar setan. Ini, ya itu ini ya. Oh ya. Silakan. Iya, silakan Vertikal Putra Gea. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa. Bang Pelontar atau Abi nanti minta tolong ya, Bi. Aku ke kamar mandi dulu ya, Bi. Ya, saya seringkali iman Kristen kita ini bertentangan katanya sama keadaan sekarang ini. Artinya maksud saya mau saya tanyakan tadi kalau Mbaknya kan berbicara tentang Rasul Paulus, Mbak, ya. Halo? Ya. Ya lanjut aja Pak. Mbaknya Rasul Paulus yang sejarahnya itu awalnya menderita, menyiksa jemaat Tuhan, yang kemudian berbalik sebagai pengikut Kristus. Jadi yang mau saya tanyakan, ini ada beberapa versi nih Rasul Paulus katanya yang tidak maksud saya ada sejarah-sejarah di luar Alkitab. Ini yang sering membuat bingung umat Kristen. Bagaimana pendapat sebenarnya kalau ditinjau dari sejarahnya? Mohon penjelasannya Mbaknya ya. Terima kasih, itu saja. Yang jelas tidak ada sejarah yang mendua. Mereka hanya membuat framing, jadi ngacoin dengan membaca-baca dan memplesetkan semuanya itu. Sejarah Paulus itu sejarah yang jelas dan lebih utama lagi pengajarannya. Tidak ada rasul yang pengajarannya yang begitu kuat, kokoh, bagus selain daripada pengajaran dari Paulus. 13 surat ditulis di dalam Perjanjian Baru itu tentang bagaimana membangun jemaat, bagaimana melatih anak muda, bagaimana mencatat jumlah jemaat, para janda, dicatat semuanya. Dan selalu berbicara tentang etika dan moral untuk ditinggikan dan dimuliakan. Beda dengan yang diajarkan oleh mereka, apalagi Muslim sekarang hanya membahas Alkitab di komal-komal mereka di TikTok itu. Bahasin Alkitab, padahal mereka nggak paham, nggak mengerti. Kalau dibandingkan dengan etika Nabi abad 7, jauh langit dan bumi. Jadi begitu bicara etika, Pak. Maksud Bapak mana sejarah yang mendua itu? Coba. Kalau kita, maksud saya Pak, seringkali kalau kita dengar ya, kadang saya juga mau dengar ceramah-ceramah mereka gitu kan, di luar iman Kristen kita. Jadi mereka punya dasar mungkin dari kitab-kitab buku mereka gitu. Jadi kalau kita di Kristen kan di Alkitab itu
cuman Pak, vertikal. Izin saya potong dulu Pak, vertikal. Gini loh Pak, vertikal. Paulus Witty aja nggak kenal siapa itu Paulus. Muhammad saja nggak kenal siapa itu Paulus. Jadi dari mana mereka mau menarasikan Paulus itu? Ya kalau sekarang ini kan Pak banyak itu beredar. Iya, nggak logikanya gini. Logikanya gini, saya kasih logika sama Anda. Jika Tuhan yang mereka sembah saja nggak mengenal siapa itu Rasul Paulus, nah bagaimana mungkin pengikutnya tahu? Itu aja logikanya Pak. Logika, kita berbicara logika ya, logika. Gini contoh Bapak, gini contoh. Bapak Anda tidak mengetahui siapa itu, contoh nih, siapa itu Bapak Saifuddin Ibrahim, dan nggak diceritakan kepada Anda siapa itu Bapak Saifuddin. Nah dari mana Anda tahu? Nah itu logikanya. Nah yang ada mereka bahas-bahas itu untuk mempelajari, untuk mencari pembenaran agamanya, itu hal yang wajar. Namanya juga marketing. Jadi gini Pak, suatu marketing agama yang baru itu, dia harus mencari keburukan agama lama supaya agama barunya dapat diterima kalayak umum. Sama seperti produk barang, saya menciptakan kecap palsu, maka saya akan burukkan kecap yang asli itu supaya produk saya kecap palsu ini laku. Itu produk namanya Pak. Itu namanya marketing Pak. Ya. Maksud saya karena di sini ada narasumbernya Pak Saifuddin ya Pak ya. Mana tahu mungkin. Iya, maksud saya gini loh Pak. Gini. Bapak kan juga sudah dewasa, sudah orang tua, tahulah mengenai hal itu. Maksud saya gini, kita gunakan logika akal sehat kita. Jika sesembahan yang mereka kenal itu sebagai sang pencipta maha tahu, gak pernah menuliskan satu kata pun mengenai Rasul Paulus di Al-Quran, lalu dari mereka mendapatkan alibi mengenai Rasul Paulus itu dari siapa? Itu loh. Ya, benar. Nah, makanya saya bilang, kalaupun ada cerita-cerita miring mengenai Rasul Paulus untuk menyudutkan kekristenan dan juga untuk menyudutkan Rasul Paulus, itu hal yang wajar. Karena agama mereka itu agama terbelakang, agama yang datang kemudian. Nah, untuk meraih, gini Bang, suatu konsep untuk menarik pengikut-pengikut agama yang terdahulu, otomatis dia harus memburukkan pengikut agama yang terdahulu itu supaya membernya atau pengikut dari agama yang terdahulu itu berpindah alih kepada pengikut dia. Itu hal yang wajar itu. Namanya juga marketing, Pak. Iya. Nah, saya berbicara secara logika loh. Nah, jika Tuhan sesembahannya saja nggak pernah membicarakan Rasul Paulus, lalu mereka mendapatkan prinsip mengenai ayat Paulus itu dari mana? Itu yang jadi problem. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan, Pak. Iya. Yang mau saya tanya, mungkin dasar mereka di luar Al-Quran yang jadi pegangan mereka sehingga mereka memburuk-burukkan, itu maksud saya, Pak. Bang, gini loh Bang, kalau kita berbicara di luar Al-Quran, bahkan ulama mereka mengatakan di surah Yasin 14, tafsirnya Bang, Rasul Paulus itu utusannya loh. Iya. Kalau kita berbicara ke sana. Tetapi apakah kita mencari pembenaran, istilahnya mencari pembenaran kerasulan Paulus ini, karena ada di tulisan tafsir mereka, mengatakan Rasul Paulus ini utusan, ya enggak juga, enggak ada gunanya sama kita itu. Nah itu kan cuma pembenaran, Pak. Ya. Nah kalau bagi saya, bukan jadi suatu kebenaran bagi saya, walaupun dari kitab-kitab Islam itu menuliskan kisah dari Rasul Paulus. Ya, yang saya mau tanyakan lagi gini Bang ya, ada satu lagi pertanyaan silakan. Yang sering saya dengar, Rasul Paulus itu kan bukan salah satu murid itu Bang ya, dari Tuhan Yesus waktu dia hidup kan, tapi lebih mendominasi dia menulis Alkitab kita dalam Perjanjian Baru. Itu salah itu Bang, itu prinsip salah itu Bang, yang membuat Perjanjian itu. Bentar. Itu asumsi salah itu Bang. Jadi nggak ada di dalam iman kekristenan itu ada rasul yang dominan. Justru Bang, kalau kita berbicara para rasul Bang, tongkat ketua kerasulan itu cuma Petrus loh Bang. Bukan Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar sukacita atau Injil kebenaran itu di luar dari bangsa Yahudi. Ya Bang,
Ini Rasul Paulus tulisannya lebih mendominan, dia lebih banyak dia di Alkitab Perjanjian Kita Baru dibanding rasul-rasul ke-12 rasul lah. Bukannya ada ke jemaat yang di Roma, di Efesus, kan gitu. Oke, saya jawab mengenai itu, Bang. Nah, kenapa seperti itu, Bang? Karena dari semua para rasul itu, Bang, yang berpendidikan itu hanya Rasul Paulus, Bang. Nah, contoh Rasul Petrus itu siapa? Dia kan seorang nelayan, Bang. Nah, baru Matius itu, dia kan seorang ahli pajak dia, Bang. Dia cukai. Nah, memang Rasul Paulus ini memang dia orang terpendidikan, Bang. Dia kan murid dari Rabi dia, Bang. Rabi yang terkenal di masa itu, Bang. Iya, si Gamaliel ya. Nah, iya. Guru besar. Iya, guru besar. Jadi itu yang sering disiarkan itu. Artinya seolah-olah kita Rasul Paulus, kan gitu, Bang, lebih mendominan, padahal waktu jumpanya aja cuman dalam perjalanan yang tiba-tiba dicelikkan matanya itu, maksud saya. Kalau yang ke-12 rasul itu kan memang hari-hari kan berbicara sama Tuhan Yesus waktu dia hidup. Ini yang sering dipakai, sehingga dikatakan Bible itu, Injil itu, Perjanjian Baru, Rasul Paulus menjelaskan karena dia nggak mengerti. Nah, ini yang sering saya dengar di lapangan dari kutipan-kutipan mereka. Nah, sebenarnya gini loh, Bang, gini loh, Bang. Sebenarnya itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Nah, kalau Yesus itu datang untuk orang yang benar, ngapain lagi, Bang, kalau manusia sudah benar? Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini kan untuk mencari orang-orang yang berdosa, Bang, atau orang-orang yang sudah menjauh dari Tuhan. Yang nggak mungkin lagi nih, Bang, Tuhan itu mengutus utusannya untuk orang benar. Ya, dia udah benar, ngapain lagi diutus? Nah, karena manusia itu sudah menjauh dari Tuhan atau sudah terlalu bebas melakukan dosa, maka diutuslah utusannya untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Makanya apa yang disampaikan Yesus itu benar. Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Ya memang kan yang perlu bantuan kan orang sakit, Bang. Ngapain dibantu orang yang sehat, Bang? Jadi kalau kita mendengarkan ocehan-ocehan dari pihak sebelah, Pak, itu hal yang wajar. Jadi gini aja dia, Pak, poinnya, Pak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya karena mereka ingin mencari pembenaran. Musuh terbesar mereka kan Rasul Paulus ini, Pak. Ya kalau saya memang iman Kristen kita kan, Bang, ya sudah di hati. Cuman yang saya tanyakan kan istilahnya inilah yang sering dibahas di permukaan tentang Rasul Paulus kita ini. Artinya mereka, Rasul Paulus ketika hidup waktu zaman itu sedikit waktunya sebenarnya komunikasi dengan Tuhan Yesus waktu itu. Lebih banyaknya rasul-rasul yang ke-12 rasul kita itu. Cuman di Alkitab kita kan, khususnya Perjanjian Baru, sepertinya mereka gimana ya? Sepertinya mereka tuduhkan Rasul Paulus itu lebih banyak dia berbicara, menerangkan. Dia artinya banyak dia mengungkapkan tentang hasil pemikirannya begitu. Inilah yang sering dijadikan sebagai bahan di mereka. Oke, Pak, dengerin ya. Paulus tidak pernah memframing ajaran Yesus. Jadi apa yang diajarkan Yesus pokok-pokoknya itulah yang diilhamkan kepada Paulus. Bahwa ilham Yesus itu kepada dia itu sudah cukup. Mereka framingnya aneh-aneh. Nah, sekarang kalau Bapak percaya dengan omongan mereka, berarti Bapak percaya bagaimana Muslim itu menghina saya di YouTube
YouTube mereka, di komal-komal mereka kan. Lalu Bapak lebih percaya omongan mereka daripada saya yang berbicara dengan Bapak langsung sekarang ini. Ikuti juga Pak, itu ya saya ikuti semua bahasan Bapak mengenai juga tentang mungkin itu Pak yang minta dari isi Al-Quran itu supaya ditiadakan yang 300 itu kan Pak. Emang benar itu Pak, itu membuat negara kita khususnya Indonesia ini kacau kalau memang itu dipertahankan. Ya, maksud saya begini. Terima kasih Bapak juga menonton channel saya, YouTube saya. Tetapi kalau orang-orang Islam itu menghina saya, apa pandangan Bapak? Jadi enggak usah ini dengarin langsung dari omongan saya. Jangan mendengar omongan orang. Iman kita tidak dibangun oleh ocehan orang dan penghinaan orang terhadap kita. Kita harus bangun terus. Yang penting kita jujur dan menyampaikan dengan apa yang mestinya kita lakukan sebagai orang Kristen, ya bersaksi dengan baik. Dan terus, nah kalau ada pendeta yang menemukan khutbah Alkitabiah saya ada kerancuan, ada kekacauan di dalam khutbah-khutbah saya minta siapa yang bisa menemukan kesalahan, kerendahan dari apa yang saya sampaikan ataupun interpretasi tafsiran saya terhadap ayat sehingga saya ini dikatakan bersalah. Demikian pula Paulus di dalam memberikan penjelasan berbagai perumpamaan dan pengajaran Tuhan Yesus. Saya kira tidak ada satupun kalimat dan kata-kata Paulus yang salah. Dan perumpamaan Paulus juga luar biasa. Misalnya dengan mengatakan dengan dustaku gitu. Itu kan dipahami dengan sepotong ayat. Sama dengan mereka memotong video-video saya. Misalnya saya jadi pemulung apalah begitu kan. Itu nggak ada tujuan dan maksud saya jadi pemulung. Dan saya bukan pemulung seperti yang mereka anggap seperti itu. Tetapi saya tetap menjawab, emang saya pemulung, saya adalah pemulung jiwa-jiwa. Itu kira-kira. Oke, Bapak jangan diskusi itu lagi. Saya kira cukup penjelasan dari bintang pelontar gitu. Oke, saya cari lagi. Oh, nggak ada lagi yang naik ini ya. Ini momennya lagi apa ini Pak? Mungkin lagi banyak yang mudik ini Pak. Oke. Jadi kamu ke Indonesia, Fudin, biar selesai. Kenapa kamu komal di Indonesia? Ya, saya mau komal ini kan kemajuan teknologi. Saya mau komal sendiri di sini juga terserah saya. memang kan Pak Saipudin salah satu laskar pahlawan Kristus, pahlawan kebenaran yang paling banyak bersuara di Perjanjian Baru ini. Saya lihat Rasul Paulus setimpal dengan ketika dia hidup, aksi-aksinya kan gitu Pak, sampai juga dia rela. Bang vertikal gini loh Bang, nggak semua para rasul itu mati martir loh Bang. Hanya Rasul Yohanes Pembaptis, hanya Rasul Yohanes loh. Dia juga martir. Gini. Kita kekristenan nggak boleh memperbanding-bandingkan para rasul itu, karena mereka itu semua punya andil. Nah gini, nanti framing-framing yang kita sampaikan ini dibuat oleh pengikut Islam nanti jadi apa Bang? Jadi mereka bikin konten-konten atau apa Bang?
Makanya gini Bang, saya juga sebagai Kristen Bang, selalu berhati-hati mengeluarkan satu statement Bang. Karena sering omongan kita itu dipakai oleh Islam untuk membuat satu keburukan. Oke, siapa dulu? Rizal Motor. Open cam kamu. Oke Bi, selamat sore Bi. Gimana kabarnya? Ya baik. Kamu nggak kapok ya? Kapok gimana Bi? Maksudnya kapok? Kamu kapan dibaptis? Nggak usah puasa lagi. Enggak lah Bi, ini terakhir puasa, besok mau lebaran Bi. Aku mau dibaptis Bi, tapi Abi harus yakinkan dulu ada nggak kebenaran di dalam. Maksudnya lebaran apa yang lebar? Mulut kamu yang lebar. Idul Fitri Bi, ya Idul Fitri. Yang lebar itu mulut kamu, lebaran itu mulut kamu. Setelah berpuasa dan menjalankan ibadah sebulan penuh, kemudian kembali ke fitrahnya. Habul minallah wa habul minan nas. Oh, begitu, udah salah ngomong. Jangan dipegang rambutnya tambah botak ntar. Ampun deh. Biasa aja, jangan dipegang-pegang. Biasa Itulah aja kalau indah kamu dengan saya. Jangan terlalu biasa. Aduh, muka jangan ditutup-tutup. Biasa aja. Abi nggak pernah puasa lagi. Enak aja saya puasa lah. Halo Ca, selamat sore Ca. Lagi hijau. Cuma apa salahku? Hijau lagi. Tapi aku mau tanya sama Abi. Abi naikin supaya ada hiburan gitu Ya loh. betul Bi. Putrage udah kelar. Tapi ini kalau dia naik itu penonton turun itu. Tuh tinggal 146 dari 700. Pas aku datang tadi 120 cuman penonton Abi, ini baru naik ini jadi 150. Kamu jangan pegang-pegang rambut tambah botak ntar. Ini udah botak, udah tepat di atasnya udah habis Bi. Bang Rizal, Jangan. Bang Rizal. Itu kenapa botak itu di depan? Karena begitu kamu pulang istrimu jedotin ke jidat kamu jadi botak jadinya. Enggak lah Bi, mana istri aku itu sayang sama aku Bi. Bang Rizal. Ya makanya begini, disayang. Begitu sampai mana uangnya? Kalau kurang dijedatin gitu. Akhirnya tambah luas itu jidat. Bang Rizal, ini kan besok kan udah mau lebaran. Kasihlah THR kami satu kampas-kampas rem aja nggak apa-apa. Atau Apa tuh? Lah aku kasih gratis. Pergilah tempat aku kasih gratis, nggak usah bayar. Iya, kampas rem ke, bendalam ke, apa ke. Ya banyak ini, banyak. Ban dalam ada, kampas rem ada, ban luar ada, banyak. Tapi ngomong-ngomong, kalian itu apa karena merayakan kemenangan penjarahan itu ya Bang? Nah ini si Ginca masuk lagi nih. Benar gak? Gak lama. Rizal, Bang Rizal, benar gak lebaran itu merayakan kemenangan untuk penjarahannya dan memenangkan perbudakan? Ada penjarahan. Lebaran itu merayakan kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh. Kemenangan perang itu loh, jangan bohong lah. Selamat sore Ginca. Shalom, Abi. Shalom. Shalom Bang Ginca. Salam. Shalom. Assalamualaikum, Zal. Ginca, selamat sore Ginca. Gimana kabarnya? Baik. Bakarlah. Baik, bro. Begini, di sini ada Abi nih. Bi. Ya. Abi kan keluar dari Islam itu kan Abi kan di dalam Islam itu kan banyak aturan, banyak syariat, banyak larangan. Mungkin Abi kemarin Abi kan bilang karena Abi nggak sanggup karena banyak sekali aturan-aturan di dalam Islam itu. Benar nggak Abi gara-gara itu Abi keluar dari Islam? Ya banyak lah, bukan itu saja kok.
Iya, banyak. Iya, Benar. kekejian yang dilakukan oleh beliau abad ke-7 itu bikin serem. Sebut satu kekejian saja, sebut satu saja. Apa 5.000 orang di Madinah beragama Yahudi dan Kristen, beliau pisahin kepalanya dengan tubuhnya. Dan sebelum itu dia lakukan dulu, dia menggali kubur itu besar sekali, luas sekali, dan diceritakan dalam hadis-hadis tidak kurang 900 orang dalam semalam itu dihabisin sama dia dan para sahabatnya. Abi, fitnah itu untuk umat Islam itu sudah nggak berlaku lagi. Itu udah kadar luasa itu fitnah. Kamu berani lagi ngomong fitnah, saya turunin loh. Fitnah mah. Abi tahu sejarahnya. Sejarah perang Honda. Saya tahu sejarahnya, maka saya omongin. Abi nggak tahu, makanya ada sebab baru ada akibat. Abi bicarakan sebabnya dulu, baru setelah itu akibatnya Abi bicarakan. Gimana ya kamu bilang itu bukan nabi, itu apapun alasannya, pokoknya bukan nabi itu. Iya, bagi orang lebih sama dengan gangster. Tahu nggak gangster? Abi, bagi iblis Nabi kami itu adalah musuh nyatanya bagi iblis. Mungkin juga bagi Abi juga, karena kan Abi itu kan termasuk sebelah itu apa namanya, mengikuti iblis lah itu Abi. Siapa bilang Bang Rizal Muhammad mengatakan Islam masuk setan? Setan masuk Islam? Iya, Abi itu kan membicarakan bagaimana orang-orang Islam Medina mengeksekusi para orang-orang Yahudi di sana karena dia nggak tahan aturan, dia melanggar perjanjiannya sendiri. Abi tahu waktu perang Honda itu perjanjian apa? Perjanjian apa Bang? Perjanjiannya apa? Perjanjian? Nah itu makanya Abi bicara, Abi tahu tapi ditutupi sama Abi. Atau dia toba 29 itu kan? Dia toba 29 itu kan? Bayar jizah. Bukan masalah itu kan perang Honda Medina itu kan diserang asal ngomong loh. Kok bukan masalah itu kan salah satu ayat yang saya minta untuk dihapus. Iya, sebabnya itu ketika perjanjian itu dibuat antara Yahudi dengan orang-orang Muslimin, mereka udah sepakat untuk membela kota Madinah agar orang-orang yang menyerang Madinah itu bisa diusir. Malahan mereka musuh dalam selimut ketika Nabi, orang-orang Muslimin, para mujahidin tadi menghadapi orang-orang dari luar Madinah, mereka dari dalam malah menyerang orang-orang Muslim sendiri. Begitu hebatnya orang Muslim sehingga musuh luar dalam dihadapinya sehingga hancur kedua-duanya musuh itu. Kan habis tahu sejarah. Jadi jangan dustakan sejarah. Lagi. Lu yang fitnah. Bukan fitnah, itu kenyataan, Bi. Itu kenyataan, itu banyak sekali. Bahkan orang-orang di luar Islam pun menulis perang Honda itu, Bi. Abi yang fitnah. Bang Rizal, saya mau tanya Bang Rizal. Bang Rizal, coba dijawab. Sebelum Muhammad jadi nabi, pernah nggak dia berperang, Bang Rizal? Gimana? Kurang jelas, Bang. Oke, sebelum Muhammad jadi nabi, pernah nggak dia berperang? Sebelum jadi apa? Sebelum apa, Bang? Nggak dengar, Bang. Nggak dengar, serius. Pelan kali suaranya. 3 bulan di Nabi. Oke, saya ulangin. Dengar Bang Rizal. Sebelum Muhammad itu jadi nabi, pernah nggak beliau berperang, Bang Rizal? Sebelum jadi nabi pernah nggak berperang? Itu mungkin aku nggak tahu ya sejarahnya ya. Sebelum jadi nabi mungkin ada, karena kan orang-orang waktu itu, orang-orang Quraisy itu kan mereka kan hobinya berperang. Tapi saya nggak tahu ya, jawabnya nggak tahu. Itu jawabnya, nanti salah jawab aku nggak enak, aku nggak tahu itu. Abi mungkin tahu, pernah nggak, Bi? Pernah.
dengan menyiapkan tombak dan Anak panah. anak panah. Iya, itu mungkin. Jangan bilang mungkin, kalau sudah saya kasih tahu iya. Mungkin Tapi aku nggak tahu dalilnya, maka aku belum bisa memastikan ya, Bia. Mungkin ya aku pernah dengar itu. Pernah ngangkat tombak, bantuin bikin anak panah, begitu Bang. Jadi nabi kami itu sebelum jadi nabi dia sudah dihormati oleh orang-orang. Jangan ngomong kami, saya nggak ikut. Itu dulu. Kami orang Islam kami. Dia dihormati, Al-Amin, bahkan dijuluki sebagai Al-Amin dia. Oke. Orang yang itu jujur. Dia sebelum jadi nabi Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Begitu jadi nabi, brutal. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan saudara Lontar tadi. Waktu sebelum nabi dibilang Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Begitu jadi itu, langsung deh, ampun. Bagi orang-orang Quraisy ya, sebelum jadi nabi kami itu Al-Amin juga bagi kami. Tapi setelah jadi nabi, bagi kami itu menjadi Rasulullah, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat apa? Rahmat lil kalamin. Jangan gitulah, Bi. Nggak enak. Aku masih puasa. Aku malas. Nanya rahmat lil kalamin atau lil alamin. Abi, begini Bi. Di dalam Islam itu Bi, akal dan otak itu sangat diutamakan Bi. Diutamakan sekali di dalam Islam. Kalau Abi pakai otak Abi, ini dengar ya Bi ya. Ketika Nabi kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terancam dia, nyawanya terancam, maka para sahabat itu dengan sangat gagah berani membela Nabi kami. Nggak ada rasa takut sedikit pun di hati para sahabat. Kamu mau ngancam saya maksudnya? Kamu mau ngancam saya maksudnya? Enggak. Ketika aku kan cerita sejarah, nggak ada rasa takut mereka. Kenapa? Karena para saya ngeledek Nabi lo ngomong kayak begitu. Dengar dulu. Ya, tolong ini turunin aja ini, atau saya yang turunin. Dia sudah ngancam saya ini. Nggak ada aku ngancam, mana aku pernah ngancam-ngancam. Kau bilang tadi ketika Nabi kami itu di ini, maka kami membela tanpa takut. Gara-gara saya ngomong begitu, lalu ini main ancam-ancam biar saya takut balik ke Indonesia. Mau kasih perbandingan begini Bi, ketika Nabi kami itu terancam, nyawanya terancam, para sahabat itu sangat berani, gagah berani untuk membela Nabi kami. Nggak akan membiarkan satu rambut Nabi kami pun jatuh oleh orang-orang kafir. Jadi setelah dia diangkat jadi Nabi, dia jadi brutal kayak begitu kan? Maksud kamu? Abi, mana pernah Nabi kami brutal? Nabi kami itu kok bisa-bisanya kamu ini? Kan disegani oleh para baru cerita. Betapa banyak ayat-ayat tentang keganasan yang saya sebut 300 menjadi malapetaka bangsa itu. Kok kamu bilang... Kamu bayangkan, kamu sudah jawab bahwa sebelum dia jadi nabi disebut Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Begitu jadi nabi selama 23 tahun, ampun, ngeri. Itu paling sadis loh. Bagaimana dia mencongkel mata orang yang menjadi penggembala kambing dia sendiri, gara-gara dibawa dan diambil itu 4 orang suku lain, dicongkel matanya, dipotong kaki tangannya. Coba. Nggak ada congkel mata, nggak ada. Mungkin potong kaki tangan ya karena hukumannya
secara bersilang itu kaki dan tangannya. Ada. Udahlah kamu Rizal. Kamu ini ngomong tanpa dalil. Abi yang melebih-lebihi memfitnah Abi. Saya nggak pernah